Nah, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini saya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong kita, bahkan Tuhan selalu menyertai kita sampai dengan detik hari ini, sebagaimana kita ada sebuah bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak kita semua buka kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca mulai ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan baca, saudara mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Allah mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini atau teks yang kita baru saja baca bersama adalah sebuah kisah yang kemudian urutan dari peristiwa hari Pentakosta. Pada waktu hari Pentakosta dan Roh Kudus turun di atas murid-muridnya. Dan kita semua mengetahui dengan baik waktu itu Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Sehingga semua orang yang hadir pada waktu mereka berkumpul, murid-murid sedang menantikan janji Bapa, dan manifestasi pekerjaan kuasa Roh Allah dicurahkan. Sehingga orang-orang semua yang ada pada waktu itu mereka menjadi heran, karena orang-orang berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing adalah orang-orang biasa. Mereka dikenal sebagai orang yang bukan terpelajar. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang bukan orang-orang yang ada pada kelas atas. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan dan mereka mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dalam khotbah Petrus menjelaskan bahwa mereka bukan sedang mabuk oleh anggur. Karena dikatakan hari masih pagi. Dan singkatnya bahwa cerita ini kemudian terus berlanjut. Dan dampak dari pekerjaan kuasa Roh Allah membuat pola hidup, cara hidup umat Tuhan menjadi berbeda dari biasanya. Dalam teks yang kita baca tadi, ini sebuah teks yang bagi saya teks yang luar biasa. Karena memaparkan kepada kita semua tentang sebuah pola. Pola tentang sebuah kehidupan. Pola tentang sebuah prinsip-prinsip sebagai orang-orang percaya. Kalau saya bisa dapat mengatakan ini sebuah pola bagaimana gereja Tuhan terus bergerak. Gereja Tuhan terus membuat terobosan-terobosan yang dimulai dari sebuah kelompok. Yang dimulai dari sebuah persekutuan. Yang dimulai dari setiap keluarga.
Sehingga di dalam ayat-ayat yang kita tadi baca menjelaskan dengan sangat detail apa saja dampak dari pekerjaan kuasa Roh Allah. Sehingga membuat orang-orang atau murid-murid pada waktu itu mereka begitu menjadi pribadi yang kemudian Alkitab katakan ditakuti saudara. Kita bisa mengatakan mereka begitu disegani. Dan hari ini kita secara spesifik akan bicara sebagaimana tema dalam pembahasan kemarin di dalam rapat yang kemudian saya sampaikan, kiranya gereja ini kita di tahun ini dan selanjutnya kita akan bergerak dengan ruang yang lebih sempit lagi, yaitu menjadikan gereja yang jemaatnya sehat dan dinamis. Saya rindu agar supaya kita bukan soal sehat secara jasmani. Tentu sehat secara jasmani itu menjadi sebuah harapan bagi kita semua, katakan amin. Tetapi Tuhan tidak hanya sebatas menuntut sehat secara jasmani. Tapi Tuhan menuntut kita sehat secara rohani. Sehat secara rohani karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pada masa kekekalan. Dan kesehatan rohani ini penting, makanya saya katakan saya rindu agar supaya tema umum kita atau kemudian kita katakan fisik kita menjadikan gereja yang jemaatnya sehat dan dinamis. Ini menjadi pergerakan kita yang kemudian mengawal sepanjang perjalanan gereja ini. Nah, kita akan coba perhatikan yang dimaksud dengan apa yang menjadi pergerakan kita di dalam tahun ini. Gereja yang jemaatnya sehat dan dinamis. Apa yang dimaksudkan dalam beberapa bagian kemarin saya sudah sampaikan di dalam rapat. Tetapi saya ingin menyampaikan buat kita semua dalam gambaran umum. Yaitu bahwa jemaat itu sebagaimana dalam teks yang kita baca baik dalam ayat 41, ayat 42, ayat 44 dan ayat 45 menjelaskan kepada kita bahwa jemaat yang selalu berkumpul untuk berdoa. Sekali lagi bahwa jemaat itu selalu berkumpul untuk berdoa. Dalam ayat 42 menjelaskan buat saya dan saudara. Bukan hanya sebatas mereka berkumpul dan berdoa. Tapi mereka juga belajar firman Allah. Mereka juga merenungkan firman Allah. Bahkan kemudian saat mereka berdoa, saat mereka merenungkan firman Allah, mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Allah. Mereka kemudian tidak hanya sebatas mendengarkannya, tapi kemudian mereka mempraktekannya. Cara bagaimana mereka mempraktekannya? Ayat 41, waktu mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dikatakan mereka memberi diri dibaptis. Kemudian dikatakan bahwa dalam ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45 mereka saling membagi berkat apa yang menjadi milik seseorang. Bahkan mereka rela menjual tanah untuk dibagikan kepada semua orang, lalu dipakai untuk kepentingan mereka masing-masing. Jadi ini praktek dari apa yang kemudian mereka dengar dari kebenaran firman Allah. Dan tentu ini menjadi praktek dari gereja yang jemaatnya sehat. Saudara, ingin saya sampaikan bahwa hal ini menjadi sebuah harapan. Hal ini menjadi keinginan kita semua. Kita tidak hanya sebatas kemudian berdoa dan kemudian berhenti. Sekarang ini dalam pergerakan kita tidak hanya sebatas berdoa, tetapi juga kita berpuasa. Dan kita tidak hanya sebatas berdoa dan berpuasa, tetapi kita juga harus bisa mempelajari kebenaran firman Allah. Kita mendengarkan, kita merenungkan firman Allah. Dan tidak juga hanya sebatas berhenti di situ, tetapi kita juga mempraktikkan kebenaran firman Allah. Katakan amin.
Mempraktikkan firman Allah. Karena sekali lagi ayat 41, ayat 44 dan ayat 45 menjelaskan. Dalam ayat 41 menjelaskan mereka memberi diri dibaptis. Jadi baptisan merupakan sebuah respon dari apa yang mereka dengar. Karena yang kita pahami baptisan itu tanda pertobatan. Maka baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Bukan baptisan menjadi anggota gereja, bukan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Karenanya baptisan ini ketika mereka mendapatkan pelajaran, mereka memberi diri dibaptis. Artinya ini tanda bagaimana meresponi firman Allah. Mereka bukan sebatas dengarkannya. Lalu kemudian kita perhatikan pada ayat 44, 45 dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka. Nah ini bagian yang penting saya jelaskan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah saudara, di zaman ini memang 1 dari 1000. Tapi ingin saya sampaikan bahwa tidak mustahil kalau setiap orang menyadari sungguh, setiap orang merasa penting bahwa mempraktikkan apa yang firman Allah tegaskan dan itu dilakukan. Tidak berarti hari ini ketika saudara pulang ke rumah dan saudara semua jual rumah saudara lalu bagi-bagi ke masyarakat uang saudara. Pertanyaannya saudara tinggal di mana? Saya tidak sedang mendorong saudara menjual semuanya. Tapi spiritnya adalah bagaimana mereka tidak sedang merasa egosentrik. Mereka tidak sedang merasa memiliki diri sendiri. Mereka merasa seakan dunia ini milik mereka dan tertutup mata untuk orang lain. Itu yang kemudian ingin saya sampaikan semangatnya. Tidak sedang saudara pulang jual emas saudara, jual rumah saudara, jual kendaraan saudara. Saya tidak sedang mendorong saudara. Tapi kalau saudara jual-jual saya nggak apa-apa. Itu pilihan saudara. Tapi spirit yang sekali lagi saya ulangi. Hendaklah kita jangan merasa segala hal itu cuma kita punya saja. Amin. Jangan sampai kita berpikir ya semua itu usaha beta, semua itu kerja beta dan itu untuk beta saja. Saya ingin ada satu pernyataan menarik buat saya. Ini bicara makan, dia katakan begini. Di atas piring makan saudara ada hak orang lain. Saudara coba renungkan itu maksud kalimat itu. Artinya bahwa waktu ada makanan terbayang bahwa sebagai ini dalam konsep anak Tuhan ya. Bahwa ada orang yang juga butuh makan seperti saudara. Saat mereka butuh makan, tapi mereka tidak punya makanan. Sehingga kalimat ini muncul di atas piring makan. Ada hak orang lain untuk makan. Maksudnya kita ingat bahwa ada orang yang tidak bisa makan. Kita mungkin makan, makanya kalau kami di rumah dengan pasukan yang kadang-kala banyak, kadang ibu di rumah harus marah-marah kalau kemudian makan dan tidak menghabiskan makanan dan kemudian mereka membuang makanan karena diingat bahwa ada orang yang butuh sesuap nasi hanya untuk makan. Dan kalau kita tidak memanfaatkan berkat dengan sebaik mungkin, maka kita sedang meremehkan atau membuang dari berkat yang Tuhan beri. Nah, jadi spirit yang ingin saya sekali lagi sampaikan bahwa kiranya dari pribadi ini kita ingat, kita renungkan bahwa masih ada banyak orang
yang juga lebih susah dari saya dan saudara. Ada orang yang justru mereka lebih parah dari saya dan saudara. Bahkan kalau kita bicara tentang soal makan, minum atau pakai, ada orang yang lebih lagi dari saya dan saudara. Sehingga dengan demikian jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi yang kemudian tidak tahu bersyukur kepada Allah dengan berkat yang Tuhan sudah beri. Jangan sampai kita marah-marah, istri marah-marah suami, suami marah-marah istri, lalu kemudian anak-anak marah orang tua, lalu kemudian marah tak karuan saudara orang Ambon bilang. Sekali lagi ingin saya katakan, ada orang yang lebih parah dari saya dan saudara. Hari ini tidak ada anak saudara yang ada di jalan-jalan. Ada amin? Tidak ada anak-anak saudara yang umur 4-5 tahun di jalan-jalan. Lalu minta-minta jual tisu, jual makanan ringan di jalan-jalan. Tidak ada. Karena saya percaya saudara masih dipelihara oleh Tuhan dan saudara bisa memberi makan buat anak-anak. Tapi saudara lihat, ada banyak orang, banyak anak-anak yang di Ambon sekarang ini. Saya mendengarkan dalam satu berita bahwa pemerintah Kota Ambon akan tegas dengan orang-orang yang peminta-minta di pinggir-pinggir jalan, di muka amplas. Mereka ingin tegas supaya mereka ditempatkan pada satu tempat pelatihan. Saya berpikir itu justru yang terbaik bagi negeri ini daripada banyak orang peminta-meminta. Bahkan mereka bukan penduduk asli di negeri ini, saudara. Dari tempat lain datang ke Ambon ini. Saya tidak tahu cara bagaimana. Tapi kalau pemerintah dengan kebijakan itu, bagi saya itu hal yang positif. Tujuannya apa? Agar supaya tentu ini menjadi sebuah pesan yang seakan-akan menyatakan bahwa kota Ambon ini penuh dengan kemiskinan, saudara. Padahal kota ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena itu doa yang selalu kita naikkan. Doa yang kita naikkan supaya negeri kita ini diberkati. Tapi kalau semakin kita berdoa diberkati, tapi semakin banyak orang peminta-minta, itu menjelaskan bahwa kita berarti semakin miskin kelihatannya. Padahal bukan, dari luar masuk saudara. Tapi bersyukur karena kita di sini tidak ada yang peminta-minta di jalan-jalan. Dengan segala cara saudara bisa bekerja, saudara bisa memberikan makan, saudara bisa memberikan minum, saudara bisa memberikan pakai kepada anak-anak. Dan itu tanda Tuhan begitu peduli dan memberkati saudara dan saya. Jadi apa yang engkau miliki hari-hari ini, saudara harus bisa bersyukur karena Tuhan masih sanggup pelihara kita semua. Nah, jadi penting bagi saya dan saudara untuk perhatikan dengan baik dalam konsep ini bahwa kita berdoa karena ini menjadi jemaat yang sehat. Berpuasa itu menjadi jemaat yang sehat. Kemudian kita mempelajari firman Allah itu menjadi jemaat yang sehat. Mendengarkan firman Allah, mempraktikkan firman Allah itu akan menjadi sehat. Kenapa sehat? Karena itu akan membuat iman kita bertumbuh. Kalau saudara tidak pernah praktikkan firman Allah, saudara tidak akan pernah imanmu bertumbuh. Sadiki-sadiki harapkan orang, sadiki-sadiki harapkan segala hal. Saya dari waktu masa di sekolah teologi, saya menjadi orang yang malas minum obat. Selain bukan karena malas, tapi saya percaya Tuhan masih akan tolong saya. Jadi saya tidak sepenuhnya bergantung kepada obat, sedikit sakit obat, sedikit sakit obat. Saya tidak tahu dengan saudara. Sedikit sakit obat, sedikit sakit obat. Nah, memang ada orang yang harus kemudian ada istilah terapi obat. Tapi sekali lagi, mari kita belajar. Tidak karena ternyata obat yang kita konsumsi ternyata tidak membuat efek positif juga. Obat yang kita konsumsi juga memberikan dampak kepada sakit yang lain. Contoh sedikit sakit lutut, minum obat apa yang obat lutut lah. Saya tidak tahu obat lutut seperti apa. Tetapi contoh juga ada asam urat. Ternyata berdampak katanya ke ginjal. Kira-kira begitu Mama Chen ya. Jadi obat yang satu pengaruh ke obat yang lain. Artinya apa? Ternyata bergantung ke obat juga tidak memberikan
seutuhnya sehat. Dan ada dalam beberapa studi kasus, mereka mengatakan bahwa justru kadangkala puasa itu memberikan kepada kita kesehatan. Jadi yang tidak pernah puasa, minggu ini kita akan menjadi pekan doa puasa. Jadi mari jemaat Tuhan ambil waktu doa puasa di rumah masing-masing. Katakan amin dulu. Jadi ya hemat-hemat beras dan ikan lah. Karena ikan lagi mahal juga. Nah jadi doa puasa, kalau saudara yang belum pernah puasa lalu kemudian saudara puasa, saya menyarankan saudara puasa setengah hari dulu. Nah, tapi kalau yang sudah terbiasa belajar puasa, kadangkala mungkin waktu saudara ada, kemudian tiba-tiba ada teman yang ajak, mari kita pergi ke restoran, lalu kita makan ikan bakar, babi guling. Saudara hadir tapi tahan-tahan hati juga. Mungkin saudara mengatakan ini pencobaan biasa. Tapi belajar saudara, karena jauh lebih penting belajar dari tidak sama sekali. Nah, jadi belajar. Nah, doa pekan puasa sepanjang minggu ini kita melakukannya dan itu akan rutin kita lakukan setiap awal bulan dalam sepanjang tahun ini. Jadi kita berdoa dan berpuasa. Jadi nanti pada hari Sabtu baru kemudian kita kumpul sama-sama berdoa di sini. Tapi selama sepekan saudara berdoa puasa di rumah. Pokok doa akan nanti saya edarkan buat jemaat ini. Sehingga semua kita mengambil tanggung jawab beban bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu. Respon kita, doa dan puasa menjadi bagian dari komitmen kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas bermanfaat terhadap kesehatan, puasa itu juga manfaat kesehatan loh saudara, jangan lupa. Tetapi juga manfaat kesehatan rohani. Jadi puasa juga kesehatan rohani. Jadi apa yang Yesus telah contohkan kepada kita, ini juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara untuk kita kemudian belajar dan bersama-sama mempraktekannya. Jadi jemaat yang sehat dan dinamis selalu berkumpul, berdoa, puasa, merenungkan firman Allah, tapi juga mempraktekkan firman Allah. Yang kedua, jemaat yang sehat atau gereja yang jemaatnya sehat dan dinamis adalah jemaat yang sadar akan pujian, sadar akan penyembahan, itu bagian dari hakikat selaku umat ciptaan Tuhan. Umat Tuhan tanggung jawab adalah pujian dan penyembahan kepada Sang Raja di atas segala raja. Kenapa ini penting pujian penyembahan? Karena ini bicara tentang hati kita yang ingin kita terus lekatkan kepada hati Allah. Ibarat saudara ingin memuji seseorang karena ingin saudara senangkan hati seseorang. Kita tidak sedang berusaha merayu Tuhan, tapi kita sedang ingin melakukan sebuah sikap yang menyenangkan Tuhan. Dan satu hal yang kita bisa senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Bayangkan dalam kehidupan kita tidak pernah memuji, tidak pernah menyembah Tuhan. Maka hidup kita, hati kita terasa ada jarak yang begitu jauh antara kita dengan Allah. Bahkan kadang bisa kita menjadi pribadi yang kaku untuk datang kepada Tuhan. Bahkan bisa jadi muncul dari hati ini sambil mengatakan, apakah Tuhan masih terima saya kasih? Karena terlalu waktu yang jauh untuk membangun sebuah prinsip pujian dan penyembahan kepada Allah. Karenanya ketika Yesus ketemu dengan ada seorang perempuan Samaria, di dalam Injil Yohanes pasal 4, saudara ketika perhatikan di sana, di dalam pasal
yang keempat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan begini. Oleh Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan prinsip bagaimana kita menyembah. Karena kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Orang yang kemudian menyembah batu, mereka menyembah pohon, mereka ada di pantai menyembah pantai. Karena dianggap tempat itu keramat. Karena dianggap tempat itu ada makhluk halusnya. Ada istilah, ada jin di sana. Lalu darinya mereka bisa ditolong. Karena ya kadang kala orang sakit bawa ke pohon-pohon, datang ke batu-batu, datang ke pinggir pantai, datang ke kali atau ke sungai-sungai yang dianggap keramat. Dikasih mandi tengah malam yang sakit malaria, dikasih mandi tengah malam dengan suhu dingin, tambah sakit dia. Dibawa ke sana. Mereka menyembah yang tidak kelihatan, yang tidak terbukti sebenarnya. Tapi saya dan saudara bukan menyembah yang tidak kelihatan, yang tidak kita percayai, yang tidak kita kenali. Yesus yang kita percayai, kita kenali. Dan Yesus yang kita sembah juga kita buktikan dan telah terbukti kuasanya luar biasa. Karenanya kita menyembah kepada Allah yang kita kenali. Bukan Allah yang tidak kita kenali. Maka dalam Injil Yohanes oleh Yohanes mengutip dan menyampaikan pesan-pesan penting. Agar apa? Supaya kita menyembah kepada Allah yang hidup. Dan bahkan kita bukan hanya sebatas menyembah dalam roh semata. Tapi Alkitab mengatakan kita menyembah di dalam kebenaran. Jadi dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena ini menjadi hal yang saya bisa katakan ini penting bagi gereja. Karenanya gereja yang kemudian diartikan dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya meninggalkan cara hidup yang berdosa. Kita keluar dan meninggalkan tabiat hidup yang lama. Kita sekarang hidup dalam kehidupan yang terang. Artinya kita hidup di dalam Kristus. Dan saat kita hidup dalam Kristus, maka tugas kita selama kita masih hidup. Tugas kita memuji, menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini bagian yang penting karenanya setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang sehat dan dinamis, maka tugas kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan ini butuh konsentrasi kita kepada Tuhan. Butuh komitmen kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali saudara memuji dan menyembah Tuhan bergantung kepada orang yang ada di kiri dan di kanan saudara. Jangan pernah bergantung pujian penyembahan saudara kepada orang-orang yang ada di depan altar saudara.
Janganlah bergantung kepada keadaan di seputar saya dan saudara. Karena saya pastikan pujian penyembahan saudara tidak akan ada konsentrasi dan fokus kepadanya. Karena saudara tergantung kepada orang yang ada di kiri dan kananmu. Apa yang terjadi? Saudara, orang lain bisa menyembah Tuhan. Saudara mungkin duduk senyum-senyum. Orang lain bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa main HP di dalam gereja ini. Orang lain bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa jadi, saudara akan korek kiri, korek kanan, di depan, di belakang. Karena saudara tidak konsentrasi. Dan apa yang terjadi? Banyak hal akan terlewatkan. Dan kuasa dari pujian penyembahan selalu hadir dari hati-hati yang terkonsentrasi dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan kuasa dari pujian dan penyembahan. Saya rindukan agar supaya menjadi gereja yang sehat dan dinamis dalam pujian dan penyembahan. Saya rindu kita menjadi pribadi yang benar-benar memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apa yang ada di kiri dan apa yang ada di kanan saudara. Saudara tidak mau pusing dengan itu. Saudara hanya rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Saudara hanya rindu menyenangkan Tuhan. Saudara hanya rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara hanya rindu memberikan hidup ini. Karena separuh waktu saudara terbuang di luar sana. Dan saudara memaksimalkan waktu ada di sini. Hanya ada satu tujuan, yaitu memberikan sepenuh hidupmu kepada Tuhan. Karena tidak ada hal yang bisa saudara balas akan kebaikan Tuhan. Selain apa? Selain hidupmu yang hari ini saudara bisa beri. Dan saudara katakan kepada Tuhan lewat pujianmu, lewat penyembahanmu. Kepada pelayan, mari saya ajak saudara maju di altar ini. Tetapi mengakhiri bagian ini, saya ingin katakan bahwa gereja Tuhan izinkan ada di dunia bukan kebetulan. Termasuk saudara dan saya ada di sini juga bukan kebetulan. Karena Tuhan ingin pakai saudara menjadi alat di tangannya. Sebagaimana jemaat mula-mula ketika mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka belajar firman Allah. Mereka membagi satu dengan yang lain. Lalu apa yang terjadi? Ada yang kita kenali dengan namanya penginjilan terjadi di sana. Di dalam ayat 47, maka banyak orang yang kemudian menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Mereka kemudian saling mendorong, saling mementori, saling membawa yang satu dengan yang lain untuk apa? Supaya mereka tetap ada dalam persekutuan. Bahkan yang menarik, mereka selalu ada di dalam persekutuan. Dikatakan mereka pecahkan roti, mereka makan sama-sama, mereka dengan tulus dan dengan sukacita. Mereka selalu berkumpul. Alkitab katakan tiap-tiap hari. Kita di sini kumpul 1 minggu 1 kali, ada ibadat 3 minggu. Tapi Alkitab kata mereka tiap-tiap hari. Apakah mereka tidak punya kerja lain? Saya percaya ada. Apakah mereka tidak makan? Saya percaya ada. Tapi mereka begitu terpikat akibat apa? Dampak dari perkara kuasa Roh Kudus. Membuat apa? Membuat abaikan banyak hal. Demi apa? Demi kehidupan kekal. Saya rindu semua hal kita kerjakan silakan dan saya tidak melarang saudara. Tapi jangan pernah semua hal yang engkau kerjakan melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Karena yang engkau kerjakan di dunia akan berhenti dan berakhir pada waktunya. Semua hal yang kau kumpulkan juga yang kau akan tinggalkan sekali waktu. Tetapi hidupmu yang terpaut dengan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan,
itu yang membuat engkau akan sampai di seberang sana. Kiranya Tuhan akan tolong, berkati kita semua. Dan karenanya saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga kita semua tetap kuat, kita tetap kokoh, berdiri di tengah tekanan dan tantangan yang kita hadapi. Engkau menjadi sehat dan dinamis, hanya tujuan agar supaya engkau bisa kuat berdiri, tanggung semua beban, pikul semua beban, dan engkau keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.